KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pemerintah berulang kali menggaungkan Indonesia sebagai teladan toleransi beragama di dunia. Namun klaim itu dipertanyakan manakala melihat realita di lapangan. Di daerah masih banyak ditemui konflik pendirian tempat ibadah. Salah satunya di Kota Mataram, NTB, yang menempati peringkat kelima kota intoleran se-Indonesia pada 2022. Menurut hasil riset Setara Institut, jurnalis KBR Zainuddin Syafari berbincang dengan pendeta sebuah gereja di Mataram tentang sulitnya mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Bagaimana pula respon Pemda dan tanggapan Komnas HAM? Simak kisahnya berikut ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi. Lagu rohani ini dicuplik dari video ibadah Gereja Yesus Kristus Tuhan GYKT Abalop Lombok NTB yang diunggah di YouTube. Tampak ratusan jemaat memenuhi deretan bangku di depan mimbar. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Hari itu, Pendeta Tony Sumampau yang berkhotbah. Gereja Abalop Lombok sudah berusia lebih dari 20 tahun. Melayani tak kurang dari 250 jemaat. Namun, mereka adalah gereja yang hidup tanpa gedung. Ibadahnya digelar berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain. Sewa hotel itu kami pertama sewa 1 bulan 15 juta sampai sekarang di 25 juta. Buat kami yaitu ya sayang gitu. Dengan biaya yang sudah kami keluarkan selama sampai hari ini 5 tahun, jalan 5 tahun. Ya sudah bisa membangun sebenarnya. Hampir selesai gitu. Pendeta Tony Sumampau bercerita, upaya mendirikan rumah ibadah sudah dilakukan sejak 2017 silam. Segala syarat dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah telah terpenuhi. Prosesnya sudah dari bawah dengan kelurahan, dengan lingkungan, dengan RT, naik ke camat terus sampai ke semua stakeholder yang berkaitan itu diundang rapat bersama dan akhirnya keluarlah izin rekomendasi dari FKUB. Dan namun izin tak kunjung terbit. Berulang kali mereka tanyakan ke otoritas terkait. Beraneka alasan, misalnya karena terbentur tahun pemilu. Terus kami menunggu setelah lewat tahun politik, juga tidak ada keputusan. Sampai kurang lebih 4 tahun izin itu kami berproses. Kami datang ke tata kota juga audiens dengan kepala kantor tata kota waktu itu. Selalu tidak ada jawaban. Selalu mengatakan bahwa harus ada persetujuan dari semua warga. Tony mengakui ada satu warga yang menolak. Cuman dia satu orang yang menolak dan akhirnya dia yang memprovokasi sehingga sempat terjadi penolakan warga. Mestinya itu tak jadi soal karena aturan mensyaratkan minimal 60 warga yang mendukung. Namun realita berkata lain. Penyanding dengan warga sesuai dengan yang SKB 3 Menteri itu yang presentasinya ya 60-90 sudah terpenuhi bahkan lebih. Sampai ke tingkat Koramil mengundang semua yang berhubungan dengan itu semua hadir rapat bersama sampai FKUB turun ke lapangan ya provinsi dan kota audiens dengan masyarakat mempertanyakan bahwa di sini akan dibangun tempat untuk beribadah setuju atau ditolak. Nah, semua dari warga Hindu maupun warga Muslim waktu itu setuju. Gereja Abalop Lombok belum menyerah. Mereka akan kembali mengajukan izin pendirian rumah ibadah. Dan kalau memang kami harus sabar ya harus menunggu sambil berdoa. Ada kemurahan Tuhan. Sementara itu pemerintah Kota Mataram membantah mempersulit pendirian rumah ibadah. Izin bakal diterbitkan asalkan seluruh syarat terpenuhi. Asisten Bidang Tata Praja dan Pemerintahan Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Sama sekali pemerintah kota itu tidak pernah mempersulit, tetapi
tentu kita juga taat pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Seluruh proses itu manakala bisa terpenuhi, maka tidak ada persoalan. Ia menekankan pentingnya komunikasi antar pemangku kepentingan agar pendirian rumah ibadah tak memicu konflik. Kalau memang belum terpenuhi itu semua, apalagi kemudian ada muncul keberatan gitu kan, tentu kan kita harus bangun komunikasi gitu, supaya jangan sampai ujuk-ujuk dibangun nanti ada persoalan baru kan itu. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan pemerintah mesti memfasilitasi pendirian rumah ibadah semua agama. Ini adalah prinsip kesetaraan dan bagian dari penegakan HAM. Penting untuk pemerintah mengambil langkah yang serius gitu ya, memfasilitasi semua upaya gitu ya, termasuk upaya untuk mendirikan rumah ibadah itu dijamin gitu ya oleh pemerintah berdasarkan prosedur yang sudah dimiliki gitu, kebijakan yang sudah ada. Karena ini kan bagian dari upaya untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Demikian Saga KBR. Saya Zainuddin Syafari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.